saudaraku, puji Tuhan karena kemurahan dan kasih setianya. Hari ini kami dari Departemen Komunitas GP Interkonjeka 7 sudah dan akan melaksanakan diklat ABCD KUL yang sedianya diadakan pada tanggal 15 dan 22 Februari. Adapun tujuan daripada diklat ini diadakan intinya untuk membekali seluruh gembala dan pemimpin-pemimpin KUL untuk boleh lebih lagi mengembalakan domba-domba dengan luar biasa di akhir zaman ini. Saya percaya umat yang layak sebagai tujuan dari penggembalaan di KUL yang ada akan tercapai. Bapak Ibu Saudara di belakang saya, rekan-rekan yang sudah sangat membantu. Saya pikir mari bergabung bersama dengan kami, diperlengkapi punya hati seorang murid untuk boleh lihat kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi dipercayakan. Tuhan Yesus memberkati. Menanggung hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Jarang, tapi masih tetap Kerinduan terpanggil untuk melayani di KUL. Jadi kita harus cari jiwa, tapi jiwa kita nggak boleh ditangkap iblis. Itu makna permainannya ya. Oke, siap ya. Kalau aku ditangkap dulu. Itu pada hitungan 1, 2, 3 berarti langsung tangkap ya. 1, 2, 3. Juga hal ini menjadi persahabatan yang sejati terjadi di antara satu sama lain. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Makanya kita perlu diklat ABCD sebetulnya ya supaya kita bisa berubah dan kita bisa berkembang. Kita berdoa supaya keluar dari tempat ini saudara punya pikiran yang macam-macam tentang KUL, sehingga KUL yang saudara itu bisa jadi KUL yang kreatif, yang aktif dan yang dinamis. Efektif untuk mencetak perform dari seorang pemimpin lah yang bisa itu kira-kira berapa? 1 bulan nggak bisa Stefan, 2 bulan nggak bisa, 3 bulan juga nggak bisa. Stefan punya waktu 6 bulan. Tapi ini bukan aku. Karunia roh itu memang nanti spesial dapatnya ketika anak itu mulai merasakan kedewasaan dan dia memang benar-benar udah ngerti akan pribadinya gitu loh, udah kenal dirinya. Gembala KUL adalah pengerja gereja. Gembala KUL tidak boleh ada yang urapi mereka kecuali pangkatnya adalah juga gembala. Urapan dari gembala kepada gembala sampai segitu seriusnya. Makanya kalau lagi pengurapan tuh yang setiap tahun itu kan yang diurapi sama gembala tuh. Bukan berarti jabatan dia akan diajar oleh yang lain nggak penting, tidak penting. Tapi dia melihat ini urapan penggembalaan. Anda tuh dilihat, kita semua di bersama itu. Ini calon bangun gereja, jadi harus terus diatasi. Ya, so Bapak Ibu Saudara, Anda itu adalah tetap pelayan jemaat. Yang perlu digarisbawahi, seorang pendiri KUL dan korwil KUL pada dasarnya juga adalah seorang gembala KUL. Administrasinya gimana? Kalau korwil, baca di situ korwil. Dia membawahi 3-5 pendiri KUL. Jadi KUL-nya dia mana? Ya KUL pendiri gitu. Loh ya kan? Kalau dia seandainya KUL-nya ada 10 pendiri semua ya no problem. Penilik dia adalah gembala KUL atas 3-5 gembala KUL. Ya itu KUL-nya. Nah yang lebih hebat lagi kalau bisa, waktu seorang gembala KUL dia ditunjuk penilik, KUL-nya masih tetap dia pegang. Waktu dia naik jadi korwil, KUL-nya masih tetap dia pegang. Tapi memang konsekuensinya, jadi dia punya 2 KUL. Ada KUL yang memang original waktu dia bangun, ada juga KUL yang mungkin secara struktural harus dia gembalakan juga. Terus lagi nih, KUL kalau mau bikin acara apapun, koordinasi dengan kabit. Katakan apa? Koordinasi dengan kabit. Ya.
SOP yang berlaku juga, boleh nggak kok panggil pembicara dari luar GBI Gatot Subroto? Jawabannya bukan tidak. Anda harus minta izin dulu sama Kabin. Kabinnya say no, maka tidak. I worship you. You are here, moving in our midst. 10 hal yang positif di pandangan wanita apabila memiliki pemimpin pria. 1. Tegas. Tegas, cakep. 2. Berwibawa. 3. Logika. 4. Disiplin. 5. Kuat. Apanya? Pokoknya semua Pak. Wah, haleluya. 6. Gerak cepat. Gerak cepat. 7. Hati Bapak. 8. Kok di rumah? Fleksibel. Apa? Fleksibel di waktu. Fleksibel dengan waktu. Oke. 9. Simple. Simple. 10. Pandangannya logika. Setuju? Setuju? Oke. Sekarang gantian dahulu. Para pria, sebutkan 10 hal yang positif apabila memiliki pemimpin seorang wanita. 1. Sabar. Mereka tadi kayak cakep ibu-ibunya. 2. Harus hadir. Apa yang diperhatikan sebenarnya? 3. Makanan aman. Ternyata bagi bapak-bapak kampung betul ya. Dagingan ini semua. Pengertian sama kita. Sama saya. Kita mungkin salah ya. Tapi di sini ya sudahlah lagi gua ya. Holy Bible, Holy Community. Gak ada orang yang bisa bertumbuh dan berkembang ke arah Kristus di luar komunitas. Mereka berdoa tidak sendirian. Mereka berdoa di dalam unity. Mereka tidak menanggung beban itu sendiri. Dan akan memulihkan 10-20 orang lagi calon gembalaku yang baru lagi, yang nanti akan menjadi gembala-gembala cabang pulau, maybe menjadi ketua rayon gembala CK yang baru. Jadi itu tetap berkembang, kita nggak tahu kan. Kebanggaan yang paling besar sebagai gembalaku pada akhirnya ketika kita melihat anak-anak rohani kita itu ternyata melampaui kita, itu bangga luar biasa. Ada yang punya potensi jadi gembalaku. Tapi untuk bagi kita yang bingung mencari siapa yang gembalaku, ikuti petunjuk firman Tuhan aja, ya. Ketika ada orang yang dikasih talenta 5, 4, dan 1, yang 2 kan menggandakan, yang 1 kan tidak. Nah, 2 yang menggandakan kan dikatakan you are faithful, you are a good faithful servant. Engkau adalah hamba yang baik dan setia. Jadi kita harus cari potensi di dalam kul ini, siapa yang punya sikap hamba, siapa yang setia, dan siapa yang baik. Udah gitu aja. Ya, dia setia datang ke kul, dia mau melayani, dan dia baik, terlepas dia usianya berapa, terlepas dari keadaan ekonomi bagaimana. Oke. Nah, kalau kita sudah ketemu orang yang hamba, yang setia dan yang baik, logikanya dikasih tugas apapun biasanya dia akan mau kan. Waktu saya tumpang tangan, bukan berarti Anda menundukkan otoritas kepada saya, tidak sebenarnya. Anda sedang secara kerendahan hati menundukkan diri Anda kepada otoritas Tuhan yang sekarang sedang diwujudkan melalui saya dengan saya. Jadi ketika orang urapin saya, kita bukan lagi sedang menundukkan diri kepada hamba Tuhan ya sebenarnya, tapi kita mengakui kepada Allah yang sedang berkuasa, yang sekarang sedang disalurkan oleh hamba Tuhan ini. Nah, orang yang biasanya nggak mau tumpang tangan, saya bisa berani ngomong, biasanya nggak ada penundukan diri, gitu aja. Kalau dia ada penundukan diri, dia kan jadi masalah. Gembalanya umur 40, saya 60, tapi dia otoritas di atas saya. Dan dia punya otoritas karena Tuhan yang kasih. Dia bukan Tuhan, tapi otoritasnya dari Tuhan. Waktu saya memberikan diri tumpang tangan, saya sedang tunduk kepada otoritas di balik si gembala ini. Makanya saya bilang, kalau jemaat dimanapun, kalau dia suka bubar sebelum doa berkat, saya bilang, Senin sampai Jumat sampai Sabtu akan berjalan tanpa pengurapan. Doa berkat itu pengurapan dari atas secara massal, supaya Senin sampai Sabtu dia berjalan dengan kekuatan Roh Kudus.
Siapapun hamba Tuhan yang di depan, mau PDP, PDM, PDT, waktu dia bilang Tuhan memberkati kau dan melindungi kau dan kau segala macam, itu bukan dianya yang lagi kasih berkat, Tuhan lagi pakai tangannya untuk memberkati dan mengurapi jemaat. Bagaimana kalau ada orang yang tidak menjalankan bagiannya, gitu ya? Dalam Alkitab dikatakan kalau lagi ada masalah kan panggil dulu. Apabila seseorang ada masalah, jangan langsung rame-rame dikeroyok, panggil dulu. Kalau berdua sudah beres, no problem, sudah beres kan? Tapi jangankan dari program 7, dari satunya aja udah gak jalan. Alkitab katakan panggil yang lain, ya kan? Coba ngomong sama orang ini, ada apa sih, ya kan? Sudah sampai kali ini juga, udah sampai 3 orang. Maka Alkitab katakan, tanya sama dia, udah lahir baru atau belum? Gitu aja. Karena orang kalau sudah lahir baru, apalagi dipenuhi Roh Kudus, kalau dia buat salah lalu ditegur, seharusnya roh kita yang sama roh yang ada di dalam dia, seharusnya membuat dia nunduk, betul kan? Tapi kalau orang itu ternyata ditegur, udah keluarin ayat segala macam, tetap aja gak penundukan, saya langsung bilang, tanya aja, sudah lahir baru belum? Sudah pernah menyatakan diri menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi belum? Oh, saya dari lahir kecil udah Kristen. Enggak, itu agama papa mamamu. Tapi kamu sendiri, saya berhadapan Tuhan, mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya manusia berdosa, nggak tahu apa. Sudah belum? Kalau dia belum, percuma ngomong apapun, roh di dalamnya udah beda, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tidak akan menjalankan yang nomor 7. Kalau orang ini sering sekali melanggar kesepakatan, cek status keselamatannya. Nah, materi minggu lalu kan ada yang materi B3 kan yang menjalin jiwa-jiwa, terus ada 4 hukum rohani di sana. Saya nggak tahu guru yang kemarin memberitahu atau enggak, tapi tugas PR dari diklat ini, Anda yang gembalaku, cek status keselamatan tiap anggota Anda. Sudah lahir baru atau belum? Protestamen, artinya apa? Kami setia kepada Alkitab. Mereka orang yang senang mempelajari Alkitab. Injili Protestan, Metodis. Suruh mereka baca Alkitab. Baca suruh kita Pasal Rasul. Baca lagi mengenai bahasa roh. Mereka menemukan, iya ya benar ada tulisan begini. Jadi nggak usah takut. Ya kan? Pentakosta karismatik, lengkap Alkitab dibaca, hadirat Tuhan dia. Ya kan? So di dalam setiap stream, terutama yang kekristenan, pasti mereka semua pengen bertemu dengan yang namanya hadirat Tuhan. Gak ada orang yang menolak hadirat Tuhan. Semua juga pengen mengalami kesembuhan, juga pengen mengalami mujizat. So saya tipsnya tidak usah terlalu sibuk dengan teologi perbedaan antara Pentakosta, Injili, dan Katolik. Tapi semua orang dalam hatinya masih pengen tanda kutip bertemu Tuhan, bertemu hadirat itu. Masuk ke dalam kul, masuk bawa dulu mereka dalam hadirat Tuhan. Jreng, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baikmu. Ya kan, ajak dulu ke situ. Ya, oke Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Kita bagi berdiri, kita kasih tepuk tangan buat Pak Kris. Bekali dirimu, gak ada cara lain. Tadi, kalau saya tetap nomor 1 baca Alkitab setiap hari. Kalau dalam sisi kerohanian, mesti benar-benar ikut kom. Gunakan sumber ajaran yang jelas dan kredibel. Nah, di kita wajibkan ada suplemen. Kenapa? Supaya nggak lari dan membimbing gembala kul atau anggota supaya nggak lari, nggak ada pertentangan. Wah, ada zaman satu begini, itu langsung. Ya, jadi hal-hal seperti ini hindarin. Gembala kul harus benar-benar ya bukan cuma tegas, yang pintar untuk lihat momennya. Kalau sudah menyimpang, ya langsung dikat gitu. Gak usah sungkan-sungkan. Anggota kulnya yang lapor. Ya, diomongin sedikit ya kan. Ya kamu datangnya lebih cepat dong. Kan kita udah mulai kubu doang misalkan jam 7 kurang seperempat. Besoknya dia nggak datang, ada nggak seperti itu? Penderitaan ya? Ya, ada seperti itu perkumpulan Bapak Ibu ya. Jadi di kul ini memang macam-macam. Kalau anggota kul berusaha menjangkau anggota yang baru Bapak Ibu. Tetapi seorang gembala kul dia harus berusaha meng-create ya, menciptakan gembala kul yang baru sehingga nanti apa? Ada multiplikasi. Nah, kul yang sukses itu Bapak Ibu, saya mendefinisikan sukses itu yang pertama adalah sukses adalah bertumbuh. Ayo kita sama-sama katakan sukses adalah bertumbuh. Nah, yang kedua bukan cuma sekedar bertumbuh,
Sukses yang kedua adalah berbuah. Jadi kalau cuma hanya bertumbuh, tidak berbuah itu tidak sukses Bapak Ibu. Ya, jadi sukses cool adalah bagaimana sukses itu bertumbuh sekaligus berbuah. Nah, buahnya apa? Muncul cool yang baru. Ya, multiplikasi Bapak Ibu. Ini teori pertama untuk memultiplikasi, kita anggap splitting ya, splitting. Jumlahnya ini anggota. Nah, Pak Andi mau membelah jadi clue yang baru, bikin clue baru. Dengan membelah berarti jumlah ini dibagi dua. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Yang 4 menjadi clue baru, yang 5 menjadi clue-nya Pak Andi. Ini yang namanya splitting. Pertama, yang kedua adalah planting. Ya, planting ini di luar kan banyak jiwa-jiwa baru nih. Nah, lalu balakul Pak Andi ingin mengirimkan, mengutus gembala anggota ini menjadi gembala yang baru. Misalkan Pak Romo Agus diutus, dikeluarin Pak, keluar sana Pak. Jadi gembala baru ya, dengan jiwa-jiwa baru, masuk jiwa baru. Sekarang Pak Hendrik ditugasin untuk ada jiwa-jiwa baru di sana untuk jadi gembala. Ya. Jadi gembala kul. Terus sisanya Pak Alfirjan lah, Pak Alfirjan atau Stevi lah. Muda-muda ya. Kan jadi berapa kul nih? 1, 2, 3, jadi 4. Nah, bisa juga begini. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang semuanya ngumpul deh. Kul ini ngumpul. Ayo kumpul di sini. Ya, gabung. Kita kumpul sama-sama. Nah, kalau kita mau berdiri menjadi gereja sendiri ya, kita gabungan. Happy ini sudah bisa bikin gereja sendiri. Itu namanya ya kul, tapi jadi cabang sendiri dan bisa bilang ini. Silakan, apakah kita mau? Tapi fungsi gembala adalah tetap sama. Satu. Yang kedua, walaupun Anda ditempatkan di mana, di kul mana-mana, hubungan antar gembala juga tetap terjadi. Dengan ada timbul tadi konflik. Kalau ada konflik selesai. Nah, kul antara kul juga begitu. Gembala kul yang lama dengan kul yang baru, kul yang lama dengan kul yang baru harus tetap saling menghargai. Itu aja yang kita bisa sampaikan sharing pada Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh mendapatkan penghormatan untuk mengajarkan seluruh modul C 1, 2, dan 3 dan juga jubah penggembalaan kul kepada rekan-rekan sesama pelayan kul di tempat ini. Bapak, hamba-Mu jauh daripada sempurna, tapi Engkau yang sempurna, biarlah Engkau yang menyempurnakan semua modul yang sudah mereka terima, sehingga mereka dapat melakukannya di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapak di surga, segala hormat puji kita syukur kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Silakan duduk, silakan duduk. Shalom Kul GBI Interkonseka 7. Saya Pendeta Kris Silitonga, Wakasubdit Pembinaan Kul GBI Gatot Subroto. Doa dan harapan saya, seluruh peserta Kul, seluruh peserta Diklat Kul dan Gembala Kul-Kul yang ada bergerak bersama-sama di era Pentakosta ketiga, memenangkan jiwa-jiwa, dan gereja ini akan makin lama makin besar, menuai banyak orang, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.